Buat para seniman Medan dan para peniup, musisi peniup Medan, good luck buat konser streamingnya, tribute to Nahum Situmorang. Salam cinta dari gua dari Slang. Lisoy, 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 oh kami tu. Lisoy, 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 inamatu agni, lisoy. Teman-teman, mungkin sudah banyak dari kita yang tidak hanya mengetahui, mendengar, tetapi juga sudah menyanyikan lagu ini. Pulau Samosir, Lisoy, Situmorang Nabonggal, Ketabo, dan masih banyak lagi. Tetapi saya agak ragu bahwasanya kita tahu siapa pengarang di balik lagu itu. Karena memang budaya kita adalah lebih kepada karyanya lalu melupakan orang yang berkarya di balik satu karya. Padahal kalau kita mau jujur, kita ambil misalnya lagu Pulau Samosir. Lagu Pulau Samosir ini diciptakan tidak hanya menghasilkan uang bagi orang yang mencipta lagu itu. Kita ambil misalkan contoh, banyak orang yang mengcover lagu ini. Yang mengcover lagu ini dapat uang dari lagu Pulau Samosir. Yang merekam lagu ini, pengusaha dapur rekaman dapat uang dari lagu Pulau Samosir. Yang menyanyikan lagu Pulau Samosir di kafe-kafe lalu mendapat sumbangan, dapat uang dari lagu Pulau Samosir. Artinya yang mau saya bilangkan kepada kita, bahwasannya sebuah lagu diciptakan tidak hanya menghasilkan uang, kalau betul-betul menghasilkan uang kepada orang yang menciptanya, tetapi sudah mengalirkan banyak uang kepada banyak pihak. Artinya keterlaluan kalau kebetulan pada akhirnya kita tidak tahu siapa sosok di balik pencipta lagu itu. Padahal pada saat yang sama kita sudah mendapatkan tidak hanya hiburan tetapi juga uang dari lagu itu. Tetapi memang seperti juga sudah saya alami, jangan-jangan saya mengenal Nahum Situmorang juga adalah karena saya marga Situmorang. Karena memang pernah saya tanyakan beberapa anak muda tentang lagu Pulau Samosir, mereka tahu dengan fasih. Nadanya tahu, syairnya banyak yang tahu. Tetapi sosok di balik pencipta lagu ini adalah mereka buta, tidak tahu. Ini memang menjadi dilema sendiri kepada bangsa kita. Kita tidak menghargai sosok di balik orang yang berkarya. Betapapun karya itu sudah menghasilkan tidak sebatas hiburan, tetapi sudah menghasilkan ya seperti tadi uang kepada orang yang mengcover lagu, orang yang menyanyikannya di panggung, orang yang merekam lagu itu di dapur rekaman. Nahum Situmorang ini adalah sosok besar sebenarnya. Sampai suatu ketika seperti di video tadi, sebelumnya kakak Slang memberikan tribut dengan menyanyikan lagu Lisoy. Dan konon katanya lagu Lisoy sering dinyanyikan oleh para pelayar internasional di kafe-kafe internasional di luar negeri. Itu sudah memastikan bahwasannya Nahum Situmorang sebenarnya sosoknya besar. Tetapi kemudian karyanya jauh lebih besar daripada namanya. Karena karyanya jauh lebih besar daripada namanya, kita pun melupakan namanya. Kuburan Nahum Situmorang tidak banyak dikunjungi. Kuburannya sangat sempit di Medan di Gajah Mada. Saya pernah ke sana ziarah bersama teman-teman seniman lainnya. Ya, sungguh tidak terawat. Padahal lagu yang dia ciptakan sudah terdengar di mana-mana. Ini adalah menjadi masalah sendiri. Saya pikir masalah sendiri. Pulau Samosir, banyak orang yang mungkin menginterpretasikan bahwasannya lagu itu diciptakan oleh orang yang katakanlah tidak besar di Samosir, tetapi setidaknya lahir di Samosir. Tetapi ternyata tidak. Lagu itu diciptakan oleh Nahum Situmorang. Ia tidak besar di Samosir, bahkan tidak lahir di Samosir. Ia lahir di Sipiro dari seorang guru. Ia
putra kelima kalau tidak salah dari 8 bersaudara. Yang menarik dari sosok Nahum Situmorang ini adalah ia tidak punya anak. Bagaimana ia punya anak? Karena dia tidak menikah. Bagaimana punya anak? Karena ia tidak menikah. Masalahnya belakangan adalah dari banyak lagunya, dia banyak menghasilkan royalti kepada keturunan dari abang adiknya. Sungguh produktif sebuah lagu yang ia ciptakan. Ia sudah meninggal tapi lagunya tetap menghasilkan. Nahum Situmorang yang lebih menarik lagi, dalam catatan sejarah, meski lagunya tidak kita ketahui sampai saat ini, adalah pernah katanya juara 2 dalam lomba menulis lagu kebangsaan pada tahun 1928 saat Kongres Pemuda. Saat itu juara satunya adalah Wage Rudolf Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Agak sensitif memang karena memang kata Nahum Situmorang dari berbagai sumber, lagu itu tidak orisinil. Makanya Nahum Situmorang yang mendapatkan juara 2 saat itu kecewa, lalu lagunya tidak kita perdengarkan. Juara 3-nya katanya adalah Guru Sidik dengan lagunya O Tanobata. Dulu lagunya O Indonesia, lalu diganti menjadi O Tanobata. Nahum Situmorang juara 2, artinya andai saja Wage Rudolf Supratman tidak ada, maka pencipta lagu kebangsaan kita adalah Marga Situmorang dari Tanah Bata. Tetapi dilemanya sendiri adalah tidak ada penghargaan untuk Nahum Situmorang. Ia bercerita bahwasannya ia ingin dikuburkan atau dimakamkan di Pulau Samosir, tetapi kuburannya sekarang teronggok di Medan, di Jalan Gajah Mada. Ya, seperti kuburan biasa-biasa saja. Seakan-akan ia adalah orang biasa-biasa saja. Memang memindahkan makam tulang belulang dari Nahum Situmorang seperti ia mimpikan melalui syair lagu itu ke Samosir bukan perkara gampang. Pertama adalah soal materi. Soal materi. Yang pertama sebenarnya bukan soal materi. Yang pertama adalah soal niat bangsa untuk menghargai orang yang berkarya. Itu yang pertama. Yang kedua soal materi. Dan yang ketiga sebenarnya adalah soal kultural, soal budaya. Karena Nahum Situmorang meninggal, tidak punya keturunan, tidak menikah. Secara adat itu kurang absah dipindahkan tulang belulang dari luar yang jauh ke Pulau Samosir. Itu kendalanya. Tetapi yang saya pikir kendala utama adalah kurangnya niat kita untuk menghargai orang. Nahum Situmorang adalah orang sosok legendaris. Ia menciptakan lagu dengan gampang di Kedetua saja. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan, ketika Nahum Situmorang bernyanyi di Kedetua, maka Kedetua itu akan laris karena banyak orang akan terkesima mendengar lagu-lagunya. Dari Kedetua inilah Pulau Situmorang, maksud saya Nahum Situmorang menyanyikan banyak lagu, menciptakan banyak lagu secara otomatis. Dengan menyanyi begitu saja, lalu tercipta sebuah lagu secara otomatis. Sungguh sebuah pencapaian di zaman yang saat itu serba terbatas. Pencapaian yang sangat luar biasa. Yang menarik lagi dari Nahum Situmorang adalah ia seorang guru. Ia pernah menjadi guru dan mendirikan sebuah sekolah di Tarutung. Lalu sekolah itu kemudian ditutup oleh orang Jepang ketika Jepang datang pada tahun 1942. Ketika sekolahnya ditutup, Nahum Situmorang beralih profesi menjadi dengan membuka restoran Jepang. Di restoran itu ia menyanyi. Setelah Jepang tidak ada lagi, ia menjadi penjual mobil. Sebelumnya juga sempat menjadi penjual pedagang emas. Tetapi di balik banyak karirnya itu, Nahum Situmorang tetap berkarya. Ia tetap menciptakan banyak lagu. Justru di tengah profesinya itu, ia menciptakan banyak lagu. Yang mau saya bilangkan kepada kita,
jika kita tidak mau menghargai orang di balik orang yang berkarya, setidaknya kita mengenal namanya. Terima kasih.